Halo semua adik-adik pejuang UNBK tahun 2020, khususnya UNBK Sosiologi. Kali ini kita akan membahas soal-soal UNBK dari indikator yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, menentukan ciri sosiologi sebagai ilmu. Soalnya adalah, Budi diminta bantuan oleh pemerintah setempat untuk melakukan penelitian di permukiman kumuh. Namun, Budi menolaknya karena menganggap kondisi di permukiman kumuh. Dalam hal ini, Budi tidak sesuai untuk menjadi peneliti sosial karena sosiologi bersifat A. Kumulatif, B. Teoritik, C. Historis, D. Empiris, E. Non-etis. Oke, baik. Sebelumnya kita akan membahas ada 4 ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama ada namanya empiris, yaitu berupa fakta dan dapat dibuktikan. Yang kedua, non-etis. Non-etis artinya adalah tidak memandang baik buruknya fakta sosial, namun mencoba untuk mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, kumulatif. Nah, kumulatif artinya adalah teori lama ditambah dengan teori baru untuk menyempurnakan teori yang sudah ada. Kemudian yang keempat, ada namanya teoritis. Teoritis artinya adalah disusun berdasarkan teori-teori. Baik, kita kembali ke soal. Budi diminta bantuan oleh pemerintah setempat untuk melakukan penelitian di permukiman kumuh. Namun Budi menolaknya karena menganggap kondisi di permukiman kumuh. Dalam hal ini Budi tidak sesuai untuk menjadi peneliti sosial karena sosiologi bersifat oke, baik, kita sudah bahas tadi. Baik buruknya suatu fakta sosial itu tidak boleh ditolak, tapi akan mencoba untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi jawabannya adalah non-etis. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Pada masyarakat Indonesia, kedudukan wanita digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut dan identik dengan kebaya serta sanggul yang besar. Tetapi pada era sekarang, banyak wanita yang keluar dari kebiasaan. Ada wanita yang bekerja sebagai security dan petinju wanita. Kasus tersebut merupakan penyimpangan A. Sosial, B. Negatif, C. Norma budaya, D. Positif, E. Baru bagi masyarakat. Nah, kita akan bahas jenis-jenis perilaku menyimpang. Yang pertama ada namanya perilaku menyimpang berdasarkan bobot, dibagi 2. Perilaku menyimpang primer yaitu perilaku menyimpang yang masih bisa ditoleransi, bersifat sementara. Contohnya saat mencontek anak di kelas, maka akan langsung ditegur oleh guru. Yang kedua ada namanya perilaku menyimpang sekunder. Perilaku menyimpang sekunder ini adalah perilaku menyimpang yang tidak dapat ditoleransi. Contoh pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini perilaku menyimpang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama namanya perilaku menyimpang positif. Perilaku menyimpang positif ini adalah perilaku yang bagi masyarakat memberikan dampak positif atau memberi dampak positif bagi orang lain. Contoh, sopir bus wanita memberikan dampak bagi keluarganya karena keterpaksaan, mungkin suaminya sudah meninggal sehingga dia terpaksa menjadi sopir bus wanita dan bisa menghidupi keluarganya. Yang kedua ada namanya perilaku menyimpang negatif. Perilaku menyimpang negatif ini adalah perilaku menyimpang yang memberikan dampak buruk bagi orang lain atau tidak menguntungkan. Nah, ini contohnya itu adalah membunuh dan lain sebagainya. Jadi ini berdasarkan sifat. Kita kembali ke soal. Pada masyarakat Indonesia, kedudukan wanita digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut dan identik dengan kebaya serta sanggul yang besar. Tetapi pada era sekarang, banyak wanita keluar dari kebiasaan. Ada wanita yang bekerja sebagai security dan petinju wanita. Kasus tersebut termasuk penyimpangan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa apabila dia memberikan dampak positif bagi orang lain, seperti keluarganya dan orang banyak, maka itu berdasarkan sifat itu adalah penyimpangan positif. Baik, demikian dulu pembahasan soal pada hari ini. Kita akan lanjut di pembahasan soal berikutnya.